Dari dipelototin Ibu Tiri ke panggung suci. Di sebuah rumah sederhana di sudut Banyuwangi, suara ayam berkokok sering kalah ramai oleh tangis bocah kecil bernama Farel Prayoga. Ia masih ingat betul dinginnya lantai ketika ia memilih meringkuk di sudut ruangan, berharap hari cepat berganti. Sejak sang ayah menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Mujayanah, hidupnya pelan-pelan berubah seperti sinetron jam 9 malam. Farel dulunya anak yang periang, tapi semenjak tinggal bersama ibu tirinya, tawanya perlahan surut. Ia merasa seperti tamu di rumah sendiri, takut bicara, takut bergerak terlalu banyak, takut salah napas. Siti Mujayanah punya tatapan tajam yang katanya bisa bikin tempe mendadak jadi tahu. Kalau sudah melotot, Farel langsung kaku, seperti kena sihir. Hidup Farel kecil tidak semahal sekarang. Dulu ia cuma bocah kurus berkaus oblong belel, yang kadang harus puas makan nasi sama garam. Ketika ayahnya sibuk bekerja serabutan, Farel lebih sering menjaga dirinya sendiri. Ibu tiri yang seharusnya memberi kehangatan malah memberikan tekanan. Siti Mujayanah bukan tipe ibu yang banyak memeluk. Ia lebih sering mengatur dengan nada tinggi. "Kamu jangan malas. Jangan cuma nyanyi-nyanyi terus." Begitu kata-kata khasnya yang kerap menggema, membuat Farel ketar-ketir. Padahal, musik adalah satu-satunya cara Farel melarikan diri dari kerasnya hari. Di usia 7 tahun, Farel sudah terbiasa bangun sebelum matahari. Bukan karena disiplin, tapi lebih karena tidak ingin dimarahi. Ia membersihkan rumah, menyapu halaman, bahkan kadang mencuci piring, hanya supaya ibu tirinya bisa sedikit tersenyum. Tapi senyum itu jarang sekali muncul. Suatu hari, Farel pulang terlalu sore karena ikut teman-teman bernyanyi di pinggir jalan. Ia membawa recehan yang diikat dengan karet gelang. Uang itu seharusnya membuat Siti Mujayanah senang. Nyatanya, yang ia dapat hanya bentakan, "Ngapain kamu keluyuran?" Farel hanya terdiam, menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ada kalanya Siti Mujayanah melarang Farel tidur sebelum pekerjaan rumah selesai. Saat lelah mendera, Farel duduk sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Tapi bukannya dikasih makan, ia malah disuruh mengepel ulang lantai karena katanya masih kurang bersih. Malam-malam, ia sering menangis diam-diam, takut ketahuan. Farel merindukan pelukan ibu kandungnya, tapi nasib berkata lain. Ia tidak bisa bertemu setiap hari. Ketika rindu semakin kuat, ia hanya bisa memegang baju lama ibunya yang masih tersimpan di lemari. Aroma lusuhnya menjadi semacam kekuatan untuk bertahan dari makian dan tekanan. Satu-satunya tempat Farel bisa merasa tenang adalah di musola kecil dekat rumah. Di sana ia sering duduk sendirian setelah salat maghrib, menyanyi pelan lagu-lagu Banyuwangi sambil berharap suatu saat hidupnya berubah. Ia belum tahu bagaimana, tapi dalam dirinya ada tekad yang keras, seperti karang yang tidak gampang runtuh dihantam ombak. Walau sering mendapat perlakuan kasar, Farel bukan tipe anak pendendam. Ia justru semakin rajin membantu pekerjaan rumah. Membawa air dari sumur, menyapu halaman belakang, dan menggosok panci menjadi rutinitas harian. Meski begitu, tidak ada jaminan ia bisa tidur di tempat yang nyaman. Kadang ia malah tertidur di tikar dekat dapur. Farel ingat pernah suatu malam ia diusir keluar rumah hanya karena lupa menutup pintu kandang ayam. Malam masih pekat, dingin menusuk hingga ke tulang. Ia duduk di teras rumah sambil merapatkan tubuhnya, berharap ayam tidak berisik agar ia bisa diam-diam tertidur. Tangannya memeluk lutut, matanya memandang bulan sembari menahan isak. Di tengah tekanan itu, ada bakat besar yang tumbuh diam-diam, suara emasnya. Ia sering bernyanyi menghibur diri, tanpa sadar menarik perhatian tetangga-tetangga. Mereka bilang suara Farel mirip kaset koplo yang sering diputar di warung kopi. Nada-nadanya lincah, napasnya kuat, dan penghayatannya sudah seperti penyanyi profesional. Siti Mujayanah sebetulnya tahu kalau suara Farel bagus, tapi entah kenapa ia memilih pura-pura tak peduli. Mungkin ia takut kalau Farel jadi besar kepala. Atau mungkin ia merasa Farel terlalu sering mendapat pujian sehingga bisa lupa daratan. Apapun alasannya,
Farel tetap sering dimarahi meski bernyanyi membuat hatinya merasa hidup. Di sekolah, Farel bukan anak populer. Ia sering diejek karena bajunya lusuh dan sendalnya putus diganjal kawat. Teman-temannya bercanda kelewatan, bilang Farel bau bawang karena kebanyakan bantu di dapur. Ia hanya tersenyum tipis, tidak mau menunjukkan sakit hatinya. Dalam hati, ia berjanji suatu hari mereka akan melihatnya tampil di TV. Setiap pulang sekolah, Farel suka bersembunyi di balik pohon kelapa dekat sawah. Disitulah ia berlatih menyanyi, mencoba nada-nada tinggi tanpa malu. Ia menirukan gaya penyanyi terkenal di YouTube yang kadang ia tonton secara sembunyi-sembunyi ketika ibu tirinya pergi. Ia tidak pernah masuk tempat les, semua otodidak dari telinga dan keberanian. Kehidupan di rumah tidak pernah mudah. Jika ayahnya pulang larut, Farel harus menunggu di depan rumah sambil menggigil agar bisa membuka pintu. Kadang ayahnya membawa bakso bungkus, kadang tidak membawa apa-apa. Saat tidak ada makanan, Farel memilih tidur cepat supaya rasa lapar bisa dilupakan sejenak. Rasa cinta Farel pada musik makin kuat. Ia mulai ikut lomba-lomba kecil di desa. Hadiahnya kadang cuma mie instan atau sertifikat, tapi bagi Farel itu seperti piala dunia. Waktu pertama kali menang, ia membawa pulang 1 kardus mie. Alih-alih dipuji, ia malah ditegur karena pulang terlalu malam. Ia menunduk, menggenggam rapat sertifikat kebanggaannya. Suatu kali, Siti Mujayanah pernah berkata sambil menunjuk Farel, "Kamu bisa apa sih? Nyanyi doang nggak bikin kenyang." Kalimat itu tertanam dalam hati Farel seperti paku. Ia tidak menjawab, tapi dalam pikirannya ada suara kecil membisik, "Suatu hari aku bakal bikin orang-orang makan kata-katanya sendiri." Meski sering disuruh diam, Farel tetap nekat ikut teman-temannya ngamen di pasar. Ia berdiri membawa mikrofon kecil dari mainan, bernyanyi memecah riuhnya orang-orang belanja. Suaranya yang khas membuat beberapa pedagang memberi receh. Hari itu ia pulang membawa belasan ribu, bahagia setengah mati, merasa bisa bantu beli beras. Namun nasib berkata lain. Saat sampai rumah, Siti Mujayanah memergokinya membawa uang. Bukannya senang, ia malah mencurigai Farel mencuri. Marah besar, ibu tirinya menyita uang tersebut dan menyuruh Farel berdiri menghadap tembok. Hampir 1 jam ia berdiri, menahan kantuk, sambil dimarahi habis-habisan. Setelah itu, baru ia diizinkan tidur. Farel terkadang melamun di kelas, memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari kesulitan ini. Ia bukan anak yang suka melawan. Ia lebih suka membuktikan melalui prestasi. Bayangkan, di usia belia, ia sudah berpikir soal masa depan seperti orang dewasa. Teman-temannya masih main layangan, ia sudah merancang mimpi. Setiap kali teringat kata-kata kasar ibunya, Farel tidak patah semangat. Kata orang, sakit hati bisa menjadi bahan bakar untuk sukses, dan gitar tua milik tetangga pun jadi saksinya. Ia sering pinjam gitar itu diam-diam untuk berlatih lagu-lagu dangdut koplo Banyuwangian. Suaranya menggema di balik daun pisang. Lingkungan sekitar rumah Farel bukan lingkungan glamor. Jalanan becek, anak-anak kecil berlarian, dan warung kopi berdentum lagu-lagu Didi Kempot setiap malam. Tapi justru dari situlah Farel mengenal semangat. Suara musik koplo dari speaker pecah membentuk karakter vokalnya, menjadikan dia penyanyi dengan ciri khas unik. Ayahnya sesekali membela Farel saat ibu tirinya terlalu keras. Tapi karena ekonomi sulit, ayahnya sering menyerah. "Sabar ya, Rel," katanya pelan. Farel hanya angguk, meski hatinya ingin sekali bertanya kenapa harus sabar terus. Sabar baginya seperti nasi basi, kalau kelamaan bisa bikin sakit perut. Namun begitu, Farel tidak pernah menyimpan dendam besar pada ibu tirinya. Ia berpikir mungkin Siti Mujayanah juga lelah, mungkin hidup membuatnya keras. Ia belajar memahami meski ia sendiri masih kecil. Kedewasaan Farel tumbuh lebih cepat dari usianya. Di balik senyum menawannya, ada luka yang ia simpan rapat-rapat. Suatu sore, Farel duduk di pinggir bendungan, menyanyi pelan lagu Kembang Rawe. Udara berembus lembut,
menyentuh pipinya yang masih basah karena menangis. Ia menatap ke kejauhan, membayangkan suatu hari bisa bernyanyi di atas panggung besar. Dalam bayangannya, ribuan orang berteriak memanggil namanya. Malam itu, saat ia pulang, Siti Mujayanah masih dengan wajah masam. Farel mencoba memberi senyum, tapi yang didapat hanya tatapan tajam seperti ingin menelan dirinya mentah-mentah. Ia pun segera membantu di dapur agar tidak semakin dimarahi. Dalam hati ia bilang, "Nggak apa-apa, Rel. Sabar, nanti waktumu datang." Hari-harinya terus seperti itu, sekolah ngamen dimarahi menangis berlatih lagi. Tidak ada jeda, tapi entah kenapa, semangatnya tidak pernah habis. Ia percaya bahwa kesulitan hanyalah cara Tuhan membentuk mentalnya. Semakin keras hatinya ditempa, semakin kuat ia berdiri. Tekanan demi tekanan membuat Farel kecil tumbuh seperti tanaman liar di tengah trotoar, sulit dicabut, keras kepala, namun tetap tumbuh ke arah matahari. Ia tidak lagi takut pada mata melotot ibu tirinya. Ia justru menjadikan itu sebagai alarm, setiap kali dimarahi, itu artinya ia harus lebih giat lagi. Beberapa tetangga mulai memperhatikan bakat Farel. Ada yang mengundangnya tampil di acara sunatan atau ulang tahun kecil-kecilan. Farel dengan baju seadanya bernyanyi penuh penghayatan. Para tamu berdecak kagum. Bagi mereka ini hanya hiburan biasa, tapi bagi Farel ini langkah menuju panggung impiannya. Setiap selesai tampil, ia pulang dengan hati berbunga-bunga. Meski terkadang uang sawerannya diambil ibu tirinya, ia tetap bangga. Ia bilang dalam hati, suatu saat bukan cuma uang receh yang dilempar, tapi perhatian seluruh Indonesia. Kata-kata itu menjadi mantra yang ia ulang-ulang sebelum tidur. Hubungan Farel dan ibu tirinya tetap dingin. Bahkan kalau tidak perlu bicara, mereka lebih memilih diam-diaman seperti dua patung di sudut ruangan. Farel berusaha menghargai ibu tirinya, meski jarang mendapat balasan yang hangat. Ia percaya Tuhan tidak tidur, dan semua air mata yang jatuh suatu saat akan berubah jadi tawa. Musik terus menjadi pelarian utama. Ketika teman-temannya mulai pacaran atau main game online, Farel justru semakin sibuk menyempurnakan nada-nada vibra khas Banyuwangi. Anaknya kecil tapi pikirannya besar. Ia yakin, cara terbaik balas dendam adalah dengan kesuksesan, bukan kemarahan. Di balik suaranya yang memukau, tersimpan jiwa yang kuat. Tidak banyak yang tahu masa lalunya begitu suram. Orang hanya melihat gemerlap panggungnya kelak, tanpa tahu proses panjang penuh luka yang ia jalani. Tapi Farel tidak pernah ingin menjadi korban. Ia ingin jadi pemenang. Terakhir kali ia diusir keluar rumah karena dianggap bandel. Ia menangis bukan karena sakit hati, tapi karena takut impiannya tidak kesampaian. Ia berdoa di bawah langit berbintang, meminta satu hal, kesempatan untuk membuktikan diri. Dan rupanya, doa anak kecil itu menembus langit. Suatu pagi, seseorang merekamnya sedang menyanyi di acara hajatan. Videonya viral. Nama Farel mendadak muncul di beranda Facebook, Instagram, dan TikTok. Orang-orang bertanya, siapa anak kecil bersuara merdu ini? Tanpa Farel duga, itulah awal mula hidupnya berubah drastis. Belum sempat sadar akan ketenarannya, banyak media mulai meliput. Ibu tirinya mendadak ikut sibuk, kini tersenyum pada Farel yang kemarin baru saja dimarahi. Situasi itu membuat Farel bingung tapi juga geli. Dunia memang lucu, baru dikasih sayang kalau sudah sukses. Meski begitu, Farel tetap rendah hati. Ia tidak mau membahas masa lalunya secara blak-blakan. Tapi di balik senyum lebarnya di depan kamera, ia menyimpan cerita panjang tentang malam-malam dingin di teras rumah, dimarahi hanya karena bernyanyi. Kini ia berdiri di panggung megah, membuktikan bahwa anak kecil yang dulu diremehkan tak pernah menyerah pada keadaan. Perjalanan itu baru dimulai. Ia sadar kesuksesan bukan ujung, tapi justru awal babak baru. Tapi satu hal yang pasti, Farel bersyukur pernah punya masa kecil keras, karena dari situlah mentalnya ditempa. Ia mungkin pernah ditempeleng kata-kata kasar, tapi kini ia menempeleng balik keadaan dengan prestasi. Di tengah sorot lampu panggung,
Farel sering tersenyum sendiri teringat masa kecil. Ia tidak membenci ibu tirinya. Ia justru berterima kasih, karena tanpa kerasnya perlakuan itu, mungkin ia tidak akan jadi sekuat hari ini. Luka kecil itu kini menjelma jadi peluru keberanian yang menembus segala keraguan. Dan begitulah kisah Farel Prayoga dimulai, dari bocah kurus yang sering dimarahi, kini menjelma bintang dengan suara emas yang mengguncang Indonesia. Dari teras rumah ke sorotan kamera, suara Farel mulai dikenal bukan dari panggung glamor, melainkan dari jalanan berdebu dan emperan pasar tradisional. Hari-hari ketika ia membawa mic mainan warna-warni sambil bernyanyi lagu koplo, ternyata menjadi awal sebuah fenomena tak terduga. Orang-orang yang awalnya hanya lalu lalang sambil belanja bawang tiba-tiba berhenti, berdiri terpukau mendengar lengkingan nada tingginya yang khas. Farel sebenarnya tidak pernah berniat cari sensasi. Ia ngamen murni karena ingin bantu beli beras di rumah. Dengan suaranya yang merdu, ia menyanyikan lagu-lagu dari Happy Asmara sampai Denny Caknan, membuat kerumunan kecil terbentuk tanpa ia sadari. Di saat bocah lain sibuk main petasan atau game online, Farel sibuk memastikan napasnya kuat saat membawakan lagu Ojo Dibandingke. Orang-orang pasar mulai membicarakan bocah kurus berkaus oblong itu. Siapa sih dia? Kok suaranya kayak penyanyi dangdut profesional? Begitu bisik-bisik yang sering terdengar. Beberapa pedagang bahkan sengaja meminta Farel bernyanyi tiap sore, karena katanya bisa bikin dagangan cepat habis. Entah sugesti atau tidak, Farel senang merasa berguna. Suara emas Farel akhirnya sampai juga ke telinga salah satu pengunjung pasar yang hobi bikin konten TikTok. Tanpa banyak bicara, ia merekam aksi Farel ngamen sambil diberi saweran recehan. Dalam hitungan jam setelah diunggah, videonya meledak di media sosial. Komentar-komentar bermunculan, dari yang memuji sampai yang gemas karena suaranya bikin merinding. Farel baru tahu dirinya viral ketika melihat tetangga-tetangganya datang ke rumah bukan lagi untuk mengadu ayam, tapi minta selfie. Ia sempat bingung kenapa banyak orang tiba-tiba mengucapkan selamat. Siti Mujayana, ibu tirinya, yang biasa melotot sekarang malah senyum-senyum seperti baru gajian 3 bulan sekaligus. Dunia rasanya jungkir balik dalam semalam. Namun Farel tak mau terlena. Ia tetap ngamen, hanya kini jumlah penontonnya makin bertambah. Anak-anak muda membawa ponsel, merekam aksinya dari berbagai sudut. Ada yang minta ia menyanyikan lagu tertentu, ada pula yang memberi uang sambil berkata, "Semangat ya, Rel, Indonesia dukung kamu." Farel tersenyum, merasa doanya selama ini satu persatu terkabul. Suatu siang, ia tampil di depan toko kelontong dan tanpa sengaja ditepuk pundaknya oleh seseorang berkemeja rapi. "Kamu mau nggak nyanyi di acara panggung rakyat minggu depan?" tanya pria itu. Farel sempat grogi, tapi setelah diyakinkan, ia mengangguk pelan. Itu jadi panggung profesional pertamanya, meskipun hanya beralas karpet dan backdrop bergambar ayam goreng. Acara panggung rakyat itu disaksikan ratusan orang. Farel berdiri gemetar, tangannya dingin, tapi begitu musik backing track diputar, ia berubah jadi sosok pemberani. Lagu pertama langsung membuat penonton bersorak, meminta ia terus bernyanyi sampai matahari hampir tenggelam. Banyak yang tak percaya suara sepowerful itu bisa keluar dari bocah sekecil Farel. Dari situ, undangan demi undangan mulai berdatangan. Ia tampil di sunatan, ulang tahun kampung, hingga pesta perpisahan sekolah. Ia masih pakai sandal jepit dan baju pas-pasan, tapi kepercayaan dirinya melebihi artis papan atas. Tiap kali turun dari panggung, ia selalu menyempatkan diri menyapa semua orang. Kerendahan hatinya membuat siapapun langsung jatuh simpati. Sementara itu, video demi video Farel tersebar di berbagai platform. Ada versi ngamen di pasar, versi panggung rakyat, versi nyanyi di depan warung kopi, semuanya jadi viral. Nama Farel Prayoga makin banyak disebut. Media lokal mulai membuat artikel, menyebutnya bocah ngamen bersuara malaikat. Julukan itu membuat Farel hanya bisa cengar-cengir sambil garuk kepala.
Namun keberhasilan awal itu tidak membuat jalan hidupnya langsung mulus. Siti Mujayanah tetap memberi tatapan sinis setiap ia pulang malam sehabis tampil. Kadang uang hasil nyanyi masih diambil dengan alasan untuk keperluan rumah. Pharrell hanya bisa mengangguk. Toh ia percaya pada waktunya nanti ia bisa memberi lebih, bukan sekadar recehan hasil saweran. Popularitas Pharrell mengundang perhatian salah satu stasiun televisi lokal di Jawa Timur. Mereka menghubunginya lewat tetangga depan rumah karena Pharrell sendiri belum punya ponsel. Tawaran itu membuat Pharrell kaget bukan main. Ia bilang pada ayahnya, yang langsung berkaca-kaca karena tidak menyangka anaknya bisa muncul di TV. Sebelum berangkat ke studio TV, Pharrell sibuk mencari baju terbaiknya. Ia memilih kemeja kotak-kotak peninggalan ayahnya, meski ukurannya kebesaran. Dengan rambut disisir rapi dan wajah polos, ia naik bus bersama ayahnya menuju kota. Sepanjang jalan ia menggenggam tangan ayahnya, takut sekaligus semangat menghadapi dunia baru. Acara TV itu berlangsung meriah. Pharrell tampil membawakan lagu Ojo Dibandingke dan Satru 2. Suaranya meledak membelah ruangan studio. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Pembawa acara berkali-kali memuji Pharrell sebagai talenta langka. Siti Mujayanah yang menonton dari rumah bahkan terlihat bangga, meskipun sebelumnya jarang sekali mengakuinya. Setelah tayang di TV, nama Pharrell melejit lebih kencang. Followers Instagramnya yang tadinya nol tiba-tiba meroket ribuan dalam semalam. Orang-orang mulai mengirim pesan ajakan manggung dari berbagai daerah. Ia belum percaya sepenuhnya, takut ini hanya mimpi, tapi jadwalnya mulai padat seperti artis betulan. Meski hidup berubah cepat, Pharrell tetap rajin membantu di rumah. Ia masih menyapu halaman dan menimba air. Tetangga yang dulu melihatnya sebagai anak kecil remeh, kini memanggilnya Mas Pharrell. Anak-anak sekolah membawa bukunya, meminta tanda tangan. Sambil tertawa malu, Pharrell menandatangani meski tulisannya miring-miring seperti cacing kepanasan. Beberapa kali, ia kembali sengaja ngamen di pasar sebagai bentuk nostalgia. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin tetap membumi. Saat ia bernyanyi, pedagang-pedagang menangis haru, tidak menyangka bocah yang dulu dianggap ganggu dagangan kini tampil di TV nasional. Pharrell hanya tersenyum, membuktikan ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Tak lama kemudian, wartawan-wartawan mulai datang ke rumahnya. Mereka membawa kamera besar dan mikrofon. Siti Mujayanah mendadak jadi lebih ramah, menyapa wartawan dengan senyum semanis kolak pisang. Pharrell diam-diam geli, memikirkan betapa cepatnya sikap orang berubah saat mencium bau popularitas. Dalam salah satu wawancara, Pharrell ditanya soal masa lalunya. Ia sempat terdiam sebentar, lalu sambil menatap lurus kamera, ia berkata, "Saya cuma anak biasa yang suka nyanyi. Dulu ngamen buat bantu orang tua. Kalau sekarang banyak yang suka, itu karena berkah Tuhan." Jawaban sederhana itu membuat banyak penonton menangis haru. Tentu saja perjalanan viral Pharrell bukan tanpa cibiran. Ada orang-orang di internet yang menuduhnya lip sync, ada pula yang bilang suaranya hasil editan. Pharrell tidak marah. Ia tahu dunia hiburan memang tidak selalu manis. Ia memilih membalas dengan penampilan yang lebih baik di panggung-panggung berikutnya, membuktikan suaranya asli tanpa rekayasa. Undangan ke acara-acara semakin padat. Dari hajatan rakyat, ia mulai diminta tampil di acara pemerintahan, hingga festival musik koplo berskala besar. Ia bergaul dengan senior-senior di dunia dangdut, belajar bagaimana cara menguasai panggung seperti artis profesional. Mereka kagum pada mental baja bocah ini, yang tetap rendah hati meski makin tenar. Satu persatu, cuplikan penampilan Pharrell trending di YouTube. Orang-orang bersaing mengupload video penampilannya demi menaikkan views. Para konten kreator TikTok menirukan gaya bernyanyinya, lengkap dengan tangan mengepal dan mata terpejam khas Pharrell. Ia menjadi fenomena budaya pop modern, lahir dari kesederhanaan. Di rumah, suasana sedikit mencair.
Siti Mujayanah mulai menatap Farel dengan mata sedikit lebih lembut. Ia terkadang menyiapkan lauk lebih enak ketika Farel pulang manggung. Meski belum pernah mengucapkan maaf atau terima kasih, perubahan kecil ini sangat berarti bagi Farel kecil yang dulu kerap menahan lapar dan tangis. Farel sadar roda popularitas berputar cepat, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak tergelincir. Ia tetap berlatih vokal setiap pagi. Napasnya dilatih dengan cara berlari keliling kampung sambil menyanyi. Orang-orang menatap heran, tapi ia tidak peduli. Bagi Farel, kerja keras adalah bahasa cinta paling jujur kepada mimpinya. Suatu hari, ia menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku produser musik ternama. Awalnya ia mengira itu penipuan. Tapi setelah dicek, ternyata benar. Produser itu menawarkan rekaman lagu khusus untuk Farel. Ia hampir pingsan saking kagetnya. Proses rekaman komersial pertama menjadi kenyataan. Dengan semangat berkobar, Farel masuk studio musik untuk pertama kalinya. Bau busa peredam dinding membuatnya gugup. Tapi begitu headphone dikenakan dan musik dimulai, Farel langsung menyatu dengan nada. Produser melongo kagum karena Farel hanya sekali take rekaman lagu, langsung sempurna tanpa perlu banyak perbaikan. Lagu rekamannya dirilis di YouTube dan platform streaming. Dalam 2 hari, views-nya menembus ratusan ribu. Farel kembali viral, tapi kali ini bukan karena video ngamen, melainkan karena karya profesional. Banyak netizen menulis komentar, dari pasar ke studio, gokil banget perjalanan bocah ini. Namun di balik semua kegembiraan, Farel tetap mengingat masa kecilnya yang penuh air mata. Ia percaya pengalaman pahit itu yang membuat bakatnya menyala. Ia yakin kalau dulu hidupnya nyaman-nyaman saja, mungkin ia tidak akan punya semangat sekuat sekarang. Kesulitan baginya adalah penyemai tekad. Waktu berjalan cepat, tiba-tiba Farel sudah punya agenda manggung di luar Jawa. Ia diajak tampil di acara-acara besar, dibayar bukan lagi recehan, tapi jutaan. Ia melihat kembali videonya saat ngamen dulu, memakai sandal jepit dan mic mainan. Sambil tersenyum haru, ia berkata, pelan pada dirinya di masa lalu, "Rel, kita berhasil." Di tengah perjalanan sukses itu, ada rasa lucu melihat perubahan sikap orang-orang. Teman yang dulu mengejek kini tiba-tiba mengaku sahabat dekat. Tetangga yang dulu menyuruh dia berhenti bernyanyi kini memamerkan fotonya di ruang tamu. Farel tidak pernah marah, karena baginya semua itu bagian dari permainan hidup. Ada satu kejadian unik saat Farel manggung di acara kampus. Karena semua penonton hafal lagunya, mereka menyanyi bersama sampai suara Farel tenggelam dibuat koor massa. Farel tertawa bahagia, merasa seolah ia sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah selesai, mahasiswa-mahasiswa itu berebut minta selfie seperti fans K-pop. Meski begitu, Farel tidak pernah lupa ibu tirinya. Ia tetap mencium tangan Siti Mujayanah tiap kali berangkat dan pulang, meski dulu tangan itu sering menghukum. Ia percaya menghormati orang tua, bagaimanapun masa lalu, adalah bagian dari rezeki. Dan benar saja, semakin ia tunduk, semakin banyak pintu kesempatan terbuka. Pada puncak viralnya, sebuah stasiun TV nasional mengundang Farel tampil live di acara Prime Time. Ia tampil mengenakan baju bagus hasil sponsor. Penyiar memujinya sebagai contoh anak muda berjuang dari bawah. Farel tersenyum, mengucap terima kasih sambil menahan air mata, karena teringat masa-masa diusir dari rumah hanya karena salah tutup kandang ayam. Seusai tampil, ia duduk termenung di dalam mobil jemputan. Ia melihat keluar jendela, melewati pasar tempat ia dulu ngamen. Hatinya bergetar. Andai tidak pernah berani nyanyi di sudut pasar itu, mungkin tidak akan ada Farel Prayoga yang viral. Ia belajar bahwa kadang perjalanan besar memang dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan meskipun takut. Kini semua orang mengenal suara emas itu. Tapi hanya sedikit yang tahu cerita asli di balik layar. Farel bersyukur, karena dari titik terendah ia dipacu untuk naik setinggi mungkin. Dari teras rumah yang dulu jadi tempat tidur dinginnya,
kini ia melangkah ke panggung besar dengan lampu-lampu yang menyilaukan. Dari pasar, naik ke layar, akhirnya menyinari seluruh Indonesia. Baik, aku akan buatkan bab 3 versi singkat lebih pendek dari sebelumnya, fokus pada hubungan Pharrell saat ini dengan ibu tirinya setelah ia sudah terkenal, dengan judul gaya gokil serius seperti sebelumnya. Dari musuh dapur jadi teman makan seafood. Setelah namanya melejit jadi penyanyi nasional, hidup Pharrell berubah drastis seperti plot twist drama Korea. Dulu ia tidur beralas tikar, sekarang sering menginap di hotel berbintang. Dulu makan nasi sambal garam, kini ia bisa mentraktir keluarganya makan seafood tanpa harus menunggu diskon tengah malam. Berkat perjuangan keras dan suara emasnya, ia berhasil mengubah jalan takdir yang dulu penuh air mata. Yang paling mengejutkan bukan popularitasnya, tapi perubahan sikap Siti Mujayanah, ibu tiri yang dulu sering melotot setiap kali Pharrell bernapas terlalu keras. Sekarang, tiap Pharrell pulang dari manggung, perempuan itu menyambut hangat sambil senyum bak Tuan Putri. Ia menyiapkan teh hangat, menanyakan sudah makan atau belum, bahkan memijat bahu Pharrell dengan penuh perhatian seperti bukan dirinya yang dulu. Pada awalnya Pharrell canggung menerima perubahan tersebut, karena ingatan masa lalunya masih menempel kuat. Tapi seiring waktu, ia memilih memaafkan. Baginya, menjalani hidup tanpa dendam jauh lebih menenangkan. Lagi pula, mungkin demi bertahan hidup dulu, Siti Mujayanah memang harus bersikap keras. Saat hidupnya penuh keterbatasan, kasih sayang terkadang memang kalah oleh tuntutan perut. Siti Mujayanah pun mulai terbuka, bercerita bahwa ia dulu takut Pharrell malah memilih jalan salah jika terlalu dimanjakan. Caranya mungkin salah, tapi niatnya katanya tetap ingin menjadikan Pharrell anak baik. Pharrell hanya tertawa kecil sambil menatap langit-langit rumah, merasa lucu dengan cara Tuhan mengubah hati manusia melalui jalan yang tidak terduga. Sekarang, bukannya diusir ke teras, Pharrell justru diajak duduk semeja menyantap makanan enak. Ia sering mengajak ibu tirinya berjalan-jalan ke mall, membelikan baju baru, bahkan sesekali memberi amplop berisi uang agar Siti Mujayanah tidak lagi pusing memikirkan kebutuhan dapur. Walau tidak pernah meminta maaf secara langsung, perhatian Siti Mujayanah hari ini adalah bahasa cinta yang cukup bagi Pharrell. Suatu malam, Pharrell berkata pelan saat mereka sedang duduk berdua di teras, "Terima kasih ya, Bu, kalau bukan karena hidup keras dulu, mungkin aku nggak sekuat ini." Siti Mujayanah tertegun, menatap wajah Pharrell yang kini jauh lebih dewasa. Ia hanya mengelus kepala anak tirinya itu tanpa berkata apa-apa. Pelukan yang tidak pernah hadir saat dulu, kini datang terlambat namun tetap terasa hangat. Sejak itu, hubungan mereka berdua membaik. Mereka mulai tertawa bersama, menonton ulang video-video viral Pharrell, bahkan membuat konten lucu bareng untuk TikTok. Dunia kembali melihat sisi lain dari Siti Mujayanah, bukan sosok galak, tapi ibu tiri yang kini luluh oleh kesuksesan anak. Orang-orang bilang, hati manusia memang bisa berubah kalau sudah disiram dengan prestasi dan ketulusan. Dalam hati Pharrell, ia bersyukur tak pernah menyerah. Luka lama memang tak bisa dihapus, tapi bisa diubah menjadi alasan untuk terus berdiri tegak. Hari ini, ia tidak lagi takut dipelototi, karena cahaya lampu panggung jauh lebih terang dari tatapan marah ibu tirinya dulu. Dan ketika ia bernyanyi di atas panggung besar disaksikan jutaan orang, ia tahu, perjalanan dari teras rumah ke sorotan kamera ini bukan akhir cerita, melainkan babak baru yang jauh lebih indah.